Sahabat GKI, jumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI. Bersama saya, Pendeta Iwan Sukmono dari GKI Bojonegoro. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 45 ayat yang ke-15. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur pagi hari ini boleh kembali dipertemukan dalam Sapaan Gembala GKI. Kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami dan memampukan kami untuk bisa menghayatinya dengan baik. Bahkan kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Kejadian 45 ayat yang ke-15. Demikian. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Yang berbahagia setiap kita yang menerima dan yang memelihara sabda itu dalam kehidupan hari lepas kesehari. Sahabat GKI yang dikasihi oleh Tuhan, perdamaian adalah sebuah anugerah yang teramat indah dalam kehidupan ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam membangun relasi dengan sesama, bahkan di tengah-tengah keluarga, ada kalanya kita terjebak dalam sebuah situasi dan keadaan yang entah sengaja atau tidak disadari, itu menimbulkan luka, menimbulkan kepahitan satu dengan yang lain. Maka menyadari setiap situasi dan keadaan itulah kita bersama-sama belajar untuk merespon atau kita bersama-sama belajar untuk bereaksi atas situasi dan keadaan itu. Betapa bahagianya Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya. Di sini ditunjukkan dengan Yusuf mencium saudaranya. Yusuf memeluk dengan mesra. Ya, bahkan kemudian berlanjut dengan sebuah percakapan yang sangat hangat. Itulah gambaran tentang relasi yang dipulihkan. Dan tentu situasinya menjadi lebih baik lagi. Di sana kemudian terpancar sebuah harapan bahwa masa depan pasti akan lebih indah untuk dijalani bersama-sama. Nah, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berjumpa dalam sebuah situasi dan keadaan yang pernah mengalami kepahitan atau pernah mengalami perselisihan satu dengan yang lain, ya kan? Ada kalanya kemudian itu memunculkan luka yang begitu sakit. Apalagi kalau itu terjadi di tengah-tengah keluarga, harapan kita keluarga itu akan mengasihi dengan sungguh, tetapi pada kenyataannya, lah kok malah menyakiti. Nah, dibandingkan dengan orang lain yang menyakiti kita, luka yang ditimbulkan oleh karena saudara tadi kadang malah lebih dalam. Nah, ketika berhadapan dengan situasi itu, pilihan sikap kita pada umumnya itu ada tiga. Yang pertama, orang mengatakan, ya abaikan saja. Hidupmu, hidupmu, hidupku, hidupku. Biarlah saya melanjutkan kehidupan saya dengan apa yang menjadi mau saya. Ketika dipertemukan dengan orangnya, ya kita ambil sikap cuek, kita ambil sikap acuh begitu. Atau yang kedua, orang mengambil sikap untuk membalas dendam. Berupaya dengan berbagai macam cara untuk meluapkan kejengkelan dan amarah itu dengan membalas. Dan kita tahu, balasan itu biasanya lebih menyakitkan. Ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah pembiaran itu akan menyelesaikan? Atau yang kedua, apakah ketika kita membalas dendam, mungkin kita akan puas, mungkin kita akan merasa, wah lebih hebat, lebih kuat. Tapi apakah itu akan memulihkan relasi yang ada? Tentu tidak. Justru malah akan semakin memperburuk. Maka pilihannya adalah bagaimana kemudian dengan sepenuh hati kita berusaha untuk bisa mendapatkan sebuah perdamaian. Dan hari ini kita menemukan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Ketika saudara-saudaranya takut, khawatir apakah memang Yusuf akan menerima atau justru Yusuf akan membalas kejahatan mereka. Mereka takut dan cemas, dan di tengah-tengah ketakutan dan kecemasan itu justru Yusuf mengambil sebuah sikap. Dipeluknya saudaranya, diciumnya dengan kasih yang kudus. Lalu kemudian mereka berbincang-bincang.
Kenapa Yusuf memilih sikap ini? Satu, karena Yusuf sadar otoritas kehidupannya itu diletakkan kepada Tuhan. Apa yang dirancang manusia menjadi sebuah kejahatan, tetapi Tuhan mampu untuk mereka-rekakannya menjadi sebuah kebaikan. Hari ini kita bersama-sama belajar untuk diingatkan kembali bahwa kebahagiaan kita itu tidak terletak pada pujian orang, ya kan? Bahwa penderitaan kita itu mestinya juga tidak ditentukan oleh kejahatan-kejahatan orang itu, tetapi seluruh hidup kita itu bergantung kepada otoritas Tuhan. Jadi jangan sampai mau dikendalikan oleh kepahitan dan kebencian lalu berniat balas dendam. Jangan mau ditentukan oleh karena keegoisan kita lalu membiarkan orang wis sakarepmu dhewe. Tapi mari kita belajar dari Yusuf meletakkan seluruh otoritas hidupnya kepada Tuhan, sehingga ia mampu berdamai dengan keadaan. Bahkan ia juga mampu berdamai dengan sesamanya. Dan itu menjadi peluang untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Selamat hidup dalam perdamaian dengan sesama. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, mampukan kami untuk melihat kehidupan ini sebagai anugerah Tuhan. Mampukan kami untuk melihat setiap pergumulan-pergumulan dalam kaitan relasi kami dengan sesama dengan penuh kasih dan ketertundukan hati kepada Tuhan. Sehingga meskipun kadang ada sakit, meskipun kadang ada kepahitan, biarlah kami berjuang untuk memulihkannya. Karena kami sadar otoritas hidup kami ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan mampu merancang kebaikan. Bahkan apa yang tidak baik pun Tuhan mampu menjadikannya sebagai sebuah kebaikan. Bersyukur untuk firman-Mu, mampukan kami untuk menjadi pelakunya. Di dalam berkat kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.